Malam sudah tiba, saatnya tenang bersama Diary Sleep Story, teman setiamu menuju tidur yang damai. Karena tidur paling nyenyak selalu dimulai dari kisah yang hangat. Sekarang tarik napas perlahan dan biarkan tubuhmu mulai rileks bersama malam. Bayangkan udara sejuk dari pegunungan Pasundan menyentuh lembut kulitmu. Malam ini kita akan menelusuri sebuah legenda lama dari tanah yang subur dan penuh rahmat. Sebuah kisah tentang hati yang sabar, kebaikan yang tak tergoyahkan, dan keajaiban yang hanya muncul bagi mereka yang tulus mencintai tanpa pamrih. Sebelum kita mulai kisah malam ini, mari beri waktu sejenak untuk tubuhmu beristirahat setelah hari yang panjang. Temukan posisi paling nyaman. Biarkan bahumu turun perlahan, rahangmu melunak, dan matamu menutup dengan tenang. Tarik napas lembut melalui hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut. Rasakan udara malam yang tenang itu seolah mengelus lembut hatimu, membawa kedamaian ke setiap sudut tubuhmu. Sekarang bayangkan langit malam di atas kerajaan Pasundan. Bintang-bintang bertaburan dan suara jangkrik kecil mengiringi nyanyian angin. Di kejauhan tampak istana megah yang bercahaya hangat. Tempat seorang raja bijaksana, Prabu Tapa Agung, memerintah dengan penuh kasih. Malam itu segala sesuatu terasa damai, tapi takdir sebentar lagi akan membawa perubahan kecil yang akan menuntun kita pada kisah indah seorang putri bernama Purbasari. Biarkan suara ini membimbingmu masuk ke dalam dunia penuh cahaya dan keajaiban, di mana legenda Lutung Kasarung akan menuntunmu menuju tidur yang tenang dan mimpi yang lembut malam ini. Di tanah yang subur dan damai, terbentang sebuah kerajaan megah bernama Pasundan. Di pagi hari, kabut tipis menari di antara pepohonan, dan di malam hari, bintang-bintang menggantung rendah, seolah menjaga setiap mimpi yang tertidur di bawahnya. Di tengah kerajaan itu berdiri istana yang bercahaya lembut, dikelilingi taman luas dengan bunga-bunga yang tak pernah layu. Disinilah Prabu Tapa Agung memerintah dengan hati yang bijak dan penuh kasih. Ia tidak hanya dihormati karena kebijaksanaannya, tapi juga karena kedamaiannya menular pada seluruh kerajaan. Angin yang berhembus pun terasa tenang, seolah ikut belajar dari keteduhan sang raja.
dari segala yang dimilikinya, ada satu hal yang paling berharga di hati Prabu Tapa Agung, yaitu kedua putrinya, Purbararang dan Purbasari. Purbararang putri sulung yang cantik dan berani, sedangkan Purbasari sang bungsu lembut dan penuh kasih. Sejak kecil ia dikenal sebagai gadis yang sabar, yang selalu memandang dunia dengan mata yang penuh cinta. Waktu pun berlalu dan Prabu Tapa Agung semakin tua. Dalam keheningan malam, di bawah cahaya bulan yang tenang, ia mulai memikirkan siapa yang pantas meneruskan tahtanya. Bukan karena usia, tapi karena ingin memastikan bahwa kerajaannya akan tetap dipimpin dengan kasih dan kebijaksanaan. Dan akhirnya pilihan itu jatuh kepada Purbasari, sebab hanya dialah yang memiliki hati sebening embun pagi dan kesabaran yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Namun kabar itu menyulut bara iri di hati sang kakak Purbararang. Di balik senyum yang tampak manis, tersimpan amarah yang perlahan tumbuh seperti duri. Bersama tunangannya Indrajaya, Purbararang mulai menyusun rencana yang kelam. Malam demi malam, ia memendam keinginan agar adiknya jatuh, agar tak ada yang lebih mulia darinya. Hingga suatu hari, ia mendatangi seorang dukun hitam, meminta mantra yang bisa mengubah nasib sang adik. Dengan bisikan dingin dan senyum tipis, sang dukun mengabulkan permintaan itu. Dan keesokan harinya, kulit Purbasari perlahan dipenuhi bercak-bercak hitam, seperti kutukan yang tak terlihat asalnya. Istana gempar, tapi Purbararang berdiri di tengahnya dengan wajah tanpa penyesalan. Dalam sekejap, segalanya berubah. Purbasari diasingkan ke hutan belantara, ditemani hanya oleh suara angin dan daun-daun yang berguguran. Namun di dalam hatinya tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya doa dan keyakinan bahwa kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Di bawah naungan pohon besar, ia menatap langit yang sama yang dulu bersinar di atas istana. Dan di sana, dalam kesunyian malam, Purbasari berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap sabar, untuk tetap percaya bahwa setiap luka akan menemukan sembuhnya pada waktunya. Hutan tempat Purbasari diasingkan adalah hamparan hijau yang seolah tak berujung. Pepohonan tinggi menjulang, daun-daunnya bergemerisik lembut setiap kali angin lewat. Seakan hutan itu bernapas pelan, menemani kesepian siapapun yang tersesat di dalamnya. Di pagi hari, kabut putih menelusuri jalan setapak, sementara embun menempel di ujung rumput seperti permata kecil. Di sanalah, di tengah alam yang sepi namun hidup, Purbasari memulai kehidupan barunya. Ia membangun sebuah gubuk sederhana dari bambu dan ranting kering. Dindingnya tipis, tapi cukup untuk melindunginya dari hujan malam. Di depan gubuk itu tumbuh bunga liar berwarna ungu dan putih
seolah alam sendiri ingin menemaninya. Setiap pagi, ia mencuci wajahnya dengan air sungai yang jernih, lalu duduk di batu besar, memandang bayangannya yang berubah karena kutukan. Meski kulitnya tak lagi seindah dulu, tatapan matanya tetap lembut karena ia tahu kebaikan tidak pernah pudar dari hati yang sabar. Hari demi hari berlalu, burung-burung mulai mendekat tanpa rasa takut. Rusa kecil menunduk di tepi sungai dan bahkan kelinci sering duduk di dekat gubuknya saat senja tiba. Alam seolah mengenali ketulusan Purbasari. Di setiap desiran angin, di setiap riak air yang tenang, ada kedamaian yang tumbuh bersama kesepian. Suatu sore, saat langit berubah warna menjadi jingga lembut, Purbasari melihat sesuatu bergerak di balik pepohonan. Seekor lutung hitam muncul dari bayangan. Bulunya tebal dan berkilau. Matanya tajam tapi teduh, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar naluri hewan. Lutung itu duduk diam di bawah pohon besar, memperhatikan Purbasari tanpa rasa takut. Purbasari hanya tersenyum lembut, dan lutung itu membalas dengan menundukkan kepala seolah mengerti bahasa hatinya. Sejak hari itu, lutung itu mulai sering datang. Kadang ia muncul membawa buah-buahan hutan, pisang yang matang, mangga yang harum, atau kelapa muda yang jatuh dari pohon. Kadang ia hanya duduk diam di dekat gubuk, menemani Purbasari menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ada sesuatu yang lembut dalam kehadiran lutung itu. Sesuatu yang menenangkan tanpa perlu kata-kata. Purbasari mulai merasa bahwa ia tidak lagi sepenuhnya sendiri. Hari-harinya kini diwarnai tawa kecil ketika lutung itu berlari-lari kecil di antara pohon mencoba memetik bunga dan memberikannya padanya. Hutan yang dulu terasa asing kini terasa seperti rumah. Lutung itu yang kemudian ia sebut sebagai lutung kasarung menjadi teman yang setia. Dalam tatapan matanya ada rasa kasih yang aneh, seolah lutung itu menyimpan rahasia yang tak bisa diucapkan. Kadang di malam hari, ketika bulan menggantung bulat di langit, Purbasari melihat lutung itu duduk di tepi sungai, menatap air dengan tenang, seakan sedang berdoa pada sesuatu yang jauh. Dan setiap kali ia mendekat, lutung itu menoleh, lalu tersenyum dengan mata yang lembut. Suatu hari, lutung itu menggamit tangan Purbasari dengan pelan, lalu berjalan pelan menembus semak-semak seolah ingin menunjukkan sesuatu. Mereka tiba di sebuah mata air jernih di tengah hutan yang penuh cahaya lembut. Airnya berkilau seperti kaca, memantulkan daun-daun
hijau dan langit biru yang bersih. Di sekelilingnya tumbuh bunga-bunga liar dengan warna yang belum pernah Purbasari lihat sebelumnya. Di sana lutung itu menunduk dan menyentuh permukaan air seolah berkata tanpa suara, "Tempat ini aman, tempat ini suci." Purbasari berjongkok dan mencelupkan tangannya. Airnya sejuk, lembut di kulit, dan anehnya terasa menenangkan, seolah setiap kesedihan perlahan larut di dalamnya. Hari-hari berikutnya, Purbasari sering kembali ke tempat itu. Ia mulai merawat kebun kecil di sekitar mata air, menanam bunga yang ia temukan di sepanjang jalan. Lutung Kasarung selalu ada di sisinya, membantu dengan cara yang sederhana namun tulus, menggali tanah, memetik buah, atau sekadar duduk diam sambil memperhatikan dari jauh. Ada keheningan indah di antara mereka, keheningan yang tak canggung tapi hangat, penuh rasa saling percaya. Waktu berjalan, dan kini malam di hutan tidak lagi terasa sepi. Api kecil di depan gubuk menari lembut. Hewan-hewan hutan tidur di sekitar mereka, dan Purbasari bersandar pada batang pohon besar dengan hati yang damai. Di kejauhan, Lutung Kasarung masih duduk di dekat sungai, menatap bulan dengan mata yang berkilau lembut. Purbasari memejamkan mata, mendengar suara angin, suara air, dan napas lembut malam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa aman. Ia tahu entah siapa sebenarnya sahabatnya itu, tapi selama ada Lutung Kasarung di sisinya, tidak ada yang perlu ditakuti. Dan di bawah langit Pasundan yang berkilau tenang, dua jiwa yang berbeda itu terikat oleh satu hal yang sama. Keheningan yang penuh kasih dan persahabatan yang lahir dari kebaikan hati. Malam itu Purbasari tertidur nyenyak dengan senyum kecil di wajahnya. Sementara cahaya bulan menelusuri rambutnya yang hitam lembut. Dan dunia di sekelilingnya pun ikut terlelap dalam kedamaian hutan yang suci. Waktu berjalan, musim berganti, dan kabar tentang Purbasari yang hidup damai di tengah hutan perlahan sampai ke telinga kakaknya, Purbararang. Purbararang merasa gelisah. Setiap malam ia tak bisa tidur. Bayangan tentang adiknya yang tetap bahagia meski diasingkan membuat hatinya semakin terbakar oleh iri. Suatu pagi yang dingin, ia memanggil beberapa prajurit dan memerintahkan mereka untuk pergi melihat keadaan adiknya di hutan. Hari itu juga utusan itu berangkat. Mereka menembus pepohonan rimba, menyusuri jalan setapak yang berhiaskan cahaya lembut matahari. Dan ketika mereka tiba di gubuk kecil milik Purbasari, apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Purbasari hidup damai, wajahnya bersinar lembut, kulitnya yang dulu dipenuhi noda kini tampak bersih dan berseri. Ia dikelilingi
sisinya ada seekor lutung hitam yang selalu menemani dengan setia. Utusan itu segera kembali ke istana dan melaporkan semuanya. Purbararang terkejut tapi juga tersulut amarah. Ia tak percaya adiknya yang dikutuk bisa tetap bahagia dan bahkan tampak lebih cantik darinya. Dengan hati yang dipenuhi rasa iri, Purbararang memutuskan untuk datang sendiri ke hutan. Hari itu langit cerah, burung-burung beterbangan di antara dahan. Purbasari sedang menata bunga di depan gubuknya ketika suara derap kaki kuda terdengar mendekat. Purbararang turun dari keretanya dengan langkah angkuh. Matanya menatap dingin ke arah adiknya. Namun Purbasari menyambutnya dengan senyum lembut, tanpa amarah, tanpa dendam. Purbararang mendengus lalu berkata dengan nada menantang bahwa jika Purbasari memang lebih baik darinya, ia harus membuktikannya. Dua ujian akan menentukan siapa yang lebih pantas menjadi pewaris kerajaan. Ujian pertama, siapa yang memiliki rambut paling panjang dan indah. Purbararang melepaskan sanggulnya, rambutnya jatuh mengalir di punggung hitam dan tebal, panjang, menyentuh hampir ke lantai. Purbasari pun menunduk, melepaskan ikatan rambutnya. Perlahan, rambutnya pun panjang, halus dan lembut, namun sedikit lebih pendek dari milik kakaknya. Purbararang tersenyum puas. Ia mengangkat dagunya tinggi seolah kemenangan telah berpihak padanya. Namun Purbasari hanya menunduk tanpa kecewa, tanpa marah. Dalam hatinya ia hanya berbisik bahwa setiap ujian selalu membawa pelajaran. Ujian kedua, siapa yang memiliki pasangan paling tampan dan layak dijadikan raja. Purbararang melangkah maju dengan penuh kebanggaan menunjukkan tunangannya Indrajaya, seorang bangsawan tampan dengan pakaian berkilau dan mahkota kecil di kepalanya. Semua mata memandang kagum. Lalu Purbararang menatap sinis adiknya dan bertanya, siapa yang menjadi pendampingnya? Purbasari menunduk pelan. Ia tidak punya siapapun, kecuali satu sosok yang setia di sisinya sejak hari ia diasingkan. Tangannya gemetar, tapi dengan lembut ia menunjuk ke arah lutung hitam yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Hening sejenak, angin berhenti berbisik, lalu tawa Purbararang meledak memenuhi udara. Ia menertawakan adiknya, mengejek bahwa Purbasari tidak pantas menjadi pewaris takhta karena hanya memiliki seekor lutung sebagai pendamping. Namun lutung itu tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya menatap lembut ke arah Purbasari dan kemudian berjalan maju perlahan. Langkahnya mantap, matanya tenang. Ia berhenti di hadapan Purbararang, menatap lurus ke arah wanita yang mengejeknya. Lalu dengan kedua tangannya yang hitam ia bersedekap di dada.
suasana tiba-tiba berubah hening. Cahaya dari langit menembus dedaunan. Udara bergetar lembut dan di tengah cahaya itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Kulit lutung itu perlahan terlepas, seperti kabut yang memudar. Dari balik cahaya muncul sosok seorang pria muda berpakaian putih keemasan. Wajahnya bersinar lembut, matanya teduh dan bijak. Dialah Guru Minda, seorang pangeran dari kayangan yang dikutuk menjadi lutung karena kesalahan masa lalu. Kutukan itu kini terangkat karena ketulusan hati Purbasari yang penuh kasih. Semua orang terpana. Purbararang menatap tak percaya. Sementara Purbasari hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, terharu hingga air matanya jatuh perlahan. Guru Minda sang lutung kasarung berjalan ke arah Purbasari mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghapus air matanya. Ketika ia tersenyum, udara di sekitar mereka terasa hangat dan damai. Di saat yang sama, Purbasari berjalan menuju mata air ajaib yang pernah ditunjukkan oleh lutung kasarung. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air lalu membasuh wajahnya perlahan. Dalam sekejap, kulitnya yang pernah dikutuk pun bersih kembali. Bercak hitam itu menghilang, menyisakan kecantikan yang memancar dari dalam. Hutan bergetar lembut. Burung-burung bernyanyi di antara dahan dan cahaya matahari turun melalui celah daun menyelimuti Purbasari dan Guru Minda dalam sinar yang suci. Di hadapan semua orang, Purbararang akhirnya menundukkan kepala. Ia menyadari kesalahannya. Namun Purbasari tidak menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum dan memeluk kakaknya dengan tulus. Karena bagi Purbasari, kemenangan sejati bukan tentang keindahan atau tahta, melainkan tentang hati yang mampu memaafkan. Dan hari itu, di hutan yang pernah menjadi tempat pengasingan, tumbuhlah kembali kerajaan kecil dari kasih, pengampunan, dan keajaiban yang lembut. Langit sore menua perlahan, warna jingga melebur menjadi keemasan, dan angin hutan membawa aroma dedaunan basah yang menenangkan. Purbasari berdiri di bawah pohon besar, tempat ia dulu menangis dalam pengasingan. Kini di tempat yang sama ia tersenyum dengan hati yang damai. Segala luka telah sembuh, segala dendam telah luruh. Burung-burung kembali ke sarang, membawa ketenangan seperti doa yang berulang dari langit ke bumi. Sementara matahari tenggelam di balik perbukitan, Purbasari menatap lembut ke arah langit, seolah berterima kasih pada alam yang selalu menjaganya. Guru Minda berdiri di sisinya, sosok yang dulu ia kenal sebagai lutung kasarung. Dari matanya terpancar kehangatan yang sama, penuh kasih dan kebijaksanaan. Hutan yang pernah menjadi tempat sunyi, kini menjadi saksi lahirnya cinta dan kedamaian.
Kabar tentang keajaiban itu menyebar sampai ke seluruh negeri. Rakyat kerajaan Pasundan mendengar bahwa sang putri yang diasingkan telah kembali dengan cahaya yang bahkan lebih lembut dari bintang-bintang di malam hari. Prabu Tapa Agung, sang raja tua, menyambutnya dengan air mata bahagia. Ia melihat bahwa pilihan hatinya tidak salah, bahwa kebaikan pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Dan dengan restu ayahandanya, Purbasari dinobatkan menjadi ratu. Hari penobatan itu sederhana, namun dipenuhi cahaya yang suci. Tidak ada kemegahan berlebihan, hanya senyum tulus rakyat yang berdiri di bawah sinar pagi. Bunga-bunga bermekaran seakan seluruh kerajaan ikut berbahagia. Guruminda duduk di sisi Purbasari menjadi pendamping yang penuh kasih, bukan untuk menguasai tetapi untuk menjaga keseimbangan, seperti siang dan malam yang saling melengkapi. Sejak saat itu, kerajaan Pasundan hidup dalam kedamaian yang panjang. Tidak ada perang, tidak ada iri, hanya keseharian yang diisi dengan gotong royong, tawa anak-anak di halaman istana, dan suara gamelan lembut yang bergaung setiap malam. Purbasari memimpin dengan hati, bukan dengan kekuasaan. Ia mengajarkan bahwa setiap orang punya cahaya di dalam dirinya dan bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang paling sejati. Purbararang pun perlahan berubah. Setelah semua yang terjadi, ia memilih untuk hidup sederhana di pinggiran kerajaan, membantu rakyat dan menebus kesalahannya dengan perbuatan baik. Tidak ada lagi kemarahan di hatinya, hanya rasa damai yang tumbuh dari pengampunan sang adik. Waktu pun terus berjalan, musim berganti dengan tenang, dan kerajaan Pasundan menjadi seperti taman abadi yang selalu hijau, selalu makmur. Malam-malam di kerajaan itu begitu indah. Langit dipenuhi bintang yang berkilau lembut, dan suara air dari kolam istana terdengar seperti lagu tidur alam. Di bawah sinar bulan, Purbasari sering berjalan di taman istana menyentuh bunga yang dulu ditanam bersama Guru Minda di hutan. Bunga itu kini mekar setiap malam purnama, mengeluarkan aroma yang menenangkan jiwa. Setiap kali aroma itu mengalun, semua orang di kerajaan tahu itu pertanda bahwa kedamaian masih bersemayam di hati sang ratu. Hingga kini legenda Purbasari dan Lutung Kasarung masih diceritakan dari mulut ke mulut. Bukan hanya tentang cinta dan keajaiban, tetapi tentang kesabaran yang mengubah kutukan menjadi anugerah dan pengampunan yang menumbuhkan kehidupan baru. Dan jika suatu malam kamu berjalan di bawah bulan purnama,
dan mendengar bisikan lembut dari pepohonan. Mungkin itu adalah suara hutan Pasundan yang masih mengingat nama mereka. Purbasari dan Guru Minda, dua jiwa yang menyatukan manusia dan alam dalam harmoni yang abadi. Sekarang biarkan tubuhmu ikut larut dalam keheningan itu. Bayangkan dirimu berada di taman istana di bawah sinar bulan yang lembut, ditemani suara serangga yang berbisik seperti nyanyian tidur. Udara malam membawa kesejukan yang lembut ke kulitmu. Hati terasa ringan, napasmu teratur dan damai. Seperti kerajaan Pasundan yang kini tenang di bawah cahaya bintang, biarkan juga dirimu menemukan kedamaianmu malam ini. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu disesali. Hanya ada keheningan dan rasa syukur yang mengalir perlahan di dalam dada.